Nah, satu bintang tamu saya lagi, ya, beliau adalah seorang crown manager dari daerah istimewa Yogyakarta. Waduh, ini orang hebat ya, jadi orang spesial yang kita hadirkan bersama dengan Anda. Semoga Bapak Ibu bisa benar-benar kenalan dengan orang ini ya, kenalan dengan pribadi beliau dan juga mendapatkan inspirasi yang luar biasa. Nah, yang hari ini hadir bersama dengan kami di acara obrolan pengusaha masa kini opini hari ini adalah crown manager Nining Setiastuti. Bu Nining, halo, selamat pagi. Mic-nya Bu belum jalan. Baik, semangat pagi Mr. Jerry dan all mitra semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Ibu. Waduh, luar biasa aja. Jadi beliau ini adalah Bu Nining ya. Jadi buat yang belum kenal, beliau ini orang yang sangat spesial dan istimewa. Nah, saya punya beberapa pertanyaan nih untuk Bu Nining ya, terutama untuk seluruh Avalian yang hari ini sedang nonton acara opini. Nah, Bu Nining, saya mengenal beliau sudah lama di bisnis ini dan kurang lebih dari tahun 2008 ya Bu ya, bergabung dengan Avail. Betul, Mister. Betul. Ya, Juni 2008. 2008 itu jadi kurang lebih udah 13 tahunan Bu ya di Avail ya saat 13 ini. 13 tahun Juli kemarin. Juli kemarin baru 13 tahun. Bu, yang ingin saya tanyakan, kenapa Ibu pantang menyerah dan masih tetap berada di bisnis ini sampai 13 tahun Avail di Indonesia, Ibu Nining masih bersama dengan Avail. Apa yang menjadi latar belakang hal tersebut, Bu? Baik, terima kasih kepada Mr. Jerry yang telah mengundang saya di tim opini ini, dan terima kasih pada peserta hari ini. Alhamdulillahirrahmanirrahim kita bisa bertemu, tentu bukan satu kebetulan ya, kita dipertemukan di acara obrolan pengusaha masa kini yang mendekati ini hari selebrasi ya kemerdekaan Indonesia ke-76. Ini sungguh kesempatan yang luar biasa, Bapak Ibu. Sedikit sharing dari apa yang ditanyakan oleh Mr. Jerry ya. Jadi 13 tahun ya, memang waktu 13 tahun kalau sekedar dilihat itu kayaknya sudah lama banget. Padahal yang saya rasakan, tahu-tahu sudah 13 tahun gitu, memang tidak terasa. Jadi terima kasih sekali ya, Juli 2008 saya bergabung di bisnis ini. Dari seseorang ya, teman sahabat saya sekaligus sekarang menjadi upline mentor saya, crown manager Ibu Listerini. Ya, terima kasih. Beliau waktu itu memberikan sampel kepada saya, kalau tidak salah 3 lembar ya, dan pembalut. Beliau tidak cerita bisnis sama sekali, hanya Mbak ini dipakai gitu. Kita kan sudah temanan ya, jadi Mbak ini dipakai. Jadi langsung dikasih aja gitu ke Bu Niningnya ya. Iya, ini memang kelebihan beliau ya, menabur gitu, yang diberikan beliau. Waktu itu tidak cerita bisnis sama sekali, Mister. Saya bawa pulang, kemudian saya pakai, langsung saya rasakan kok semriwing gitu ya. Terus kemudian saya baca brosurnya, dan ketika baca brosurnya saya jadi ingat Mbak Rini ya, saya panggil beliau. Nanti lihat aja Mbak ini bisa ngomong sendiri gitu gitu ya, dan ternyata betul setelah saya pakai semriwing, ternyata saya menghubungi beliau, kok ini semriwing ya, bener nggak ini pembalut bisa ngomong sendiri juga ya. Gitu. Dan waktu itu memang saya masih aktif menjadi instruktur senam ya, di beberapa sanggar senam dan di beberapa tempat, sehingga aktivitas saya tinggi, butuh tenaga dan keringat memang berlebih ya, karena sehari bisa mengajar 1 sampai 3 tempat seperti itu, dan ketika menggunakan Avail itu nyaman sekali. Nah, yang menjadikan saya tertarik untuk waktu itu yang dapat keuntungan waktu itu ya, karena saya memang awam di bisnis network marketing sebelum itu. Saya hanya di
tanya oleh Mbak Rini, yang pertanyaan ini menurut saya membuat saya kepo habis ya. Ketika saya sudah menggunakan, saya merasa nyaman, kemudian saya bagi-bagi ya, itu teman saya kok ya, kok enak ya Mbak, ternyata saya ada kebutuhan kok ini bisa membantu seperti itu. Kemudian Mbak Rini sampaikan ke saya, Mbak, mau nggak pakai gratis gitu kan, produknya enak atau dipakai enak, mau nggak pakai gratis, ya maulah saya bilang gitu ya, pasti setiap orang mau ketika diberikan produk gratis ya. Tapi ada masih koma ya, beliau nambahin, pakai gratis dibayar lagi. Nah itu yang membuat kepo saya ya, Mr. Jeriot. Jadi makin bertanya-tanya, makin penasaran Bu ya. Ya, beliau memang ahli ya membuat saya kepo, tanpa beliau mau ceritakan bisnisnya ya. Waktu itu hanya membantu saya presentasi di tempat sanggar senam gitu. Beliau edukasi produk, demokan produknya seperti itu. Nah kemudian ketika saya sudah mengejar beliau, gimana tuh pakai gratis bayar. Nah besok sekolah gitu. Nah beliau di mana, di Stokes besok sama saya. Gitu. Nah waktu itu setiap hari Jumat ya saya diperkenalkan oleh Mbak Rini ini seorang pria ya, seorang pria. Saya waktu itu sudah berpikir dulu, ini kita mau ngomong membalut kok sama laki-laki gitu ya. Nah ternyata setelah Mbak Nining dengarkan dulu aja, nyimak dulu aja, dengarkan apa yang nanti beliau sampaikan. Nah waktu itu saya masih sendiri ya dengan Mbak Rini, saya ditemani, saya melihat seorang pria ya presentasi di depan saya dengan laptop beliau itu masih menyalakan sendiri, terus kemudian dengan slide beliau masih bekerja sendiri. Dari MC-nya, dari pembicaranya, dari operator laptopnya seperti itu. Dan apa yang disampaikan dari awal dari akhir ini tidak membahas tentang jualan pembalut ya, tapi beliau yang disampaikan adalah mengedukasi, mendemokan, kemudian memberikan peluang potensi ini sebuah bisnis besar, bisnis jangka panjang seperti itu, dan cara mendapatkan, cara mengerjakannya seperti apa. Nah itulah kemudian saya diperkenalkan ya, beliau sekaligus sekarang menjadi mentor kami ya. Terima kasih kepada Super Crown Manager Insinyur Haji Bapak Eko Teguh Prianto yang telah membuka ya mindset kami yang tadinya wanita itu pokoknya saya tahunya dulu kalau saya ngajar senam ya bawa baju senam dijual dapat untung gitu aja ya, pula untung seperti itu jual. Nah ketika ketemu beliau, melihat cara presentasi beliau, ini presentasinya profesional sekali, tidak menunjukkan wah laki-laki kok jualan pembalut, tidak ada bersipun terpikir seperti itu. Akhirnya ketika yang disampaikan beliau, Bu Nining, pokoknya caranya Bu Nining setiap Jumat datang ke sini gitu, ke Stokes Yogyakarta ya. Terima kasih kepada Cik Febrinawati yang telah memberikan support ya, sarana prasarana yang luar biasa. Terima kasih. Kami setiap hari Jumat itu selalu hadir, dan beliau Pak Eko menyarankan dengan Mbak Rini ya, Mbak ajak teman-temannya gitu, Mbak Rini nggak usah presentasi, pokoknya ngajak aja duduk gitu, dengarkan seperti itu. Nah yang saya lihat presentasi beliau ya masih Pak Eko terus waktu itu ya, di tahun-tahun pertama itu beliau dari operator ya, dari presentasi sama menyiapkan apa-apa itu beliau sendiri, presentasinya sama terus ya yang disampaikan. Akhirnya saya mulai menyerap, oh seperti ini toh. Setelah produknya saya tahu, oh betapa manfaatnya ya, rahim itu hanya satu kok dikasih kertas sampah daur ulang ya, benar-benar nggak level lah ya gitu ya. Yes, akhirnya betul. Dari itu 13 tahun lalu ya saya sudah menyatakan goodbye dengan namanya pembalut yang biasa, sudah tidak lagi berpikir harga, karena yang kita pertaruhkan adalah organ reproduksi rahim gitu loh. Ketika sudah sakit ya biayanya nanti ratusan kali lipat, bahkan ribuan kali lipat dari harga pembalut yang ada di pasaran. Makanya saya setelah didemokan oleh beliau, saya sudah memutuskan untuk saya dan keluarga saya pastikan harus memakai pembalut yang sehat dan aman, yaitu Oven. Ya, dan kemudian setelah saya diberikan
peluang bisnisnya ya, digambarkan peluang bisnisnya jangka panjang ya, bahwa kalau Juli 2008 dulu di Indonesia itu masih sekitar omset pembalut nasional itu 2,5 triliun, Mister. Ya. Nah, kalau sekarang ya keren banget, sudah 7,8 triliun ya, mendekati 8 triliun, itu luar biasa. Sayang banget kalau nggak digarap, Bu ya. Ya, betul, keren banget. Dulu 2,5 triliun saja beliau ya, Bapak Eko dengan yakinnya, ini 2,5 triliun itu belum tergarap ya, artinya yang menggarap itu masih pembalut-pembalut yang di luar sana yang notabene berbahaya bagi wanita. Nah, ini saatnya kita menggeser pasar gitu. Menggeser pasar ya nggak usah muluk-muluk lah, 10% saja gitu ya, 250 miliar saja gitu. Nah, akhirnya saya timbul keyakinan ya, ini peluang yang luar biasa yang banyak orang belum menangkap ini. Dan cara presentasi pun profesional. Ya, kita tidak membawa enteng-enteng membalut kemudian jualin, tidak begitu ya ternyata bisnis ini. Dan betul ya, Juli 2008 saya bergabung, kemudian saya terus ya belajar terus dengan para mentor, Bu Rini, Pak Eko, saya ngundang terus, kemudian kita ada pembinaan juga, dan alhamdulillah ya, di tahun pertama kalau tidak salah sudah mendekati 1.000 ya mitra saya waktu itu, 1 tahun pertama ya. Ini tahun luar pertama biasa, langsung 1.000 Bu ya. Ya mendekati. Waduh luar biasa banget. Ini harus dicatat nih Bapak Ibu ya. Iya. Kalau Bu Nining bisa di tahun 2008, Anda seharusnya bisa ya, seperti itu ya. Ya, Ibu, ini tinggal kemauan saja ya, kemauan, keyakinan yang jelas di bisnis ini bicara sikap ya. Saya sejak awal dimentori oleh Pak Eko Teguh, diberikan sikap yang tepat ya dalam mengerjakan bisnis ini. Bisnis ini jangka panjang, Bu Nining. Ya, mari kita start dari sekarang, dari 1 ya, nanti ada ilmu namanya ilmu multiply ya, penggandaan itu nanti dari 1, lihat saja Bu Nining. Bu Nining ikut saja pokoknya setiap Jumat ngajak temannya terus saja, nanti temannya juga akan duplikasi seperti itu, ngikuti kita, nyontek kita, dan ternyata betul terjadi pelipatan, penggandaan. Dan di bulan pertama kalau tidak salah saya waktu itu tidak sempat QM ya, waktu itu masih ada bronze manager ya. Ya dulu kami menduplikasi ya, Pak Eko pertama langsung bronze manager, Bu Rini juga bronze manager, saya mengikuti bronze manager. Ya kemudian silver manager dan gold manager bulan kalau tidak salah bulan keempat ya, gold manager seperti itu. Dan luar biasanya kenapa kami tetap eksis di bisnis ini, Mr. Jerry, ya, sudah saya sampaikan dari awal tadi, Juli 2008 baru 2,5 triliun omset nasional pembalut. Nah, sekarang ya itu mendekati 8 triliun. Yang menurut saya ya wow banget gitu bisnis ini. Ya di situasi apapun omsetnya semakin naik. Karena apa? Kelahiran kan terus terjadi. Ya, dan kebanyakan manusia lahir adalah wanita. Sehingga apa? Pengguna pembalut ya saat ini ada kurang lebih 100 juta wanita. Kalau mereka pembalut owner atau pengusaha pembalut yang notabene berbahaya ya dalam tanda kutip ya, mereka saja mau dan mereka konsisten loh, lebih dari 30 tahun mereka fokus di bisnis pembalut itu. Karena apa? Karena mereka setiap bulan omsetnya triliunan, nggak main-main ya. Nah, sementara Ovel itu yang kita garap baru nggak tahu 0,01% barangkali. Yes, ya. Betul. Artinya apa? Ini kalau banyak orang, wah Ovel udah lama, sudah kuno, misalkan seperti itu. Kalau mau bisnis ya by data, cari datanya. Kita belum 1% yang kita garap. Kenapa harus berhenti? Kenapa harus menyerah gitu? Nggak ada alasan untuk menyerah, Mr. Jerry, di sini. 1% saja belum ada. Bayangkan kalau 1% dari 8 triliun, 800 miliar. Nah, Anda mau berapa? Ya, perusahaan memberikan bagi hasil 5%. Tinggal target Anda mau berapa? Para mitra di sini. Nah, tinggal mengikuti mentor ya, connect mentor, cari tahu caranya,
nyontek yang sudah sukses itu saja. Bisnis ini enak sekali, nggak perlu belajar sendiri, nggak perlu apa namanya dengan mikir-mikir sendiri, malah nanti malah bingung, pusing ya. Pokoknya nyontek saja yang sudah sukses itu pokoknya simple bisnis seperti ini. Ya, itu Mister. Jadi sekali lagi nggak ada alasan untuk menyerah, Mister. Yes, nah makanya ini sangat sesuai banget ya Bu ya, apa yang menjadi tema kita di siang hari ini ya. Jadi bagaimana justru di masa-masa seperti PPKM dan masa pandemi saat ini, kalau kita benar-benar berpegang teguh pada bisnis, bagaimana untuk pengembangan network yang sehat di kita punya bisnis, itu justru menjadi satu peluang ya. Jangan ada kata menyerah justru di masa-masa seperti ini. Nah, makanya ini yang ingin saya tanyakan juga di Bu Nining saat ini, terutama di masa yang saat ini banyak sekali orang yang terutama newcomer ya atau pendatang baru yang baru mau muncul berapa bulan, udah hilang lagi ya kan. Baru hadir, udah mundur, ya kan. Nah, apa yang ingin Ibu Nining sampaikan supaya benar-benar kita nih punya satu mental yang kuat, terutama apalagi sama seperti mentor dari Bu Nining, Pak Eko selalu sebutkan kan, bisnis ini adalah bisnis jangka panjang. Apa yang Bu Nining bisa sampaikan ke seluruh mitra saat ini untuk tidak berpikiran secara instan bahwa untuk mendapatkan peluang atau mendapatkan manfaat dari bisnis ini tidak seperti yang sesingkat yang kita pikirkan gitu loh Bu. Silakan Bu Nining. Yes, baik. Ya memang harus kita akui ya, menurut penelitian kan memang orang makmur itu hanya 1% ya. Orang kaya itu hanya 5% dan yang lain itu memang rata-rata, Mister. Jadi antara orang yang fight, optimis, yakin dengan orang yang biasa-biasa saja atau suka mengeluh itu pasti banyakan orang yang biasa-biasa saja. Jadi kalau itu wajar lah. Tapi minimal kami yang sudah yakin ini kami akan tularkan karena ini virus ya, virus nular, virus kebaikan, virus optimis, virus positif. Apa yang kami jalankan ini nggak main-main ya. Terutama di masa pandemi ini banyak sekali ya di Yogyakarta itu hampir ada sekitar 500-an ya hotel dijual diobral murah ya. Ya, bagaimana pindah kita ke Jogja. Iya, dulu pengusaha-pengusaha hotel kan memang itu bisnis berlian ya kalau dulu. Lagi terdampak ya juga ya Bu ya di masa pandemi ini ya. Iya, sangat-sangat terdampak. Belum para UKM ya. Bersyukur ya. Perusahaan novel memproduksi produk yang repeat ordernya kuat dan mempunyai diferensiasi yang sangat kuat ya dengan produk di luar sana. Dan ini benar-benar produk darurat, mau masa pandemi, mau masa tidak ya, setiap bulan mau haid saja. Ya bahkan mengalahkan beras loh Mister ya. Betul ya tadi sama seperti yang disampaikan Bu Pauline ya. Kalau misalkan saya contoh punya uang 10.000, saya sudah lapar nih pagi-pagi jam-jam 9 lah, saya lapar berat. Tapi ketika saya sudah di depan warung makan ya, kok tiba-tiba bocor. Ya kira-kira gimana menurut Mr. Jerry? Apakah saya tetap masuk di warung makan ya, atau saya akan berbalik untuk beli pembalut? Itu darurat kita ya. Jadi mestinya nggak ada orang yang tidak sukses di bisnis ini, hanya yang gagal itu hanya yang berhenti saja ya. Kalau mau terus berproses seperti pisau yang tumpul, diasah 1 kali masih tumpul, 2 kali masih tumpul, 3 kali masih tumpul, 100 kali mulai tajam, 1000 kali mulai lebih tajam, 10.000 kali masih tajam sekali. Jadi ini ketika saya menawarkan ini orangnya karakternya begini, saya harus begini. Nah, itu seperti buku yang ditulis oleh Malcolm Gladwell kalau tidak salah ya, di Outliers, di buku hukum 10.000 terbang ya, jam terbang 10.000 jam terbang. Seorang Apriani Rahayu tidak mungkin langsung tahu-tahu setahun 2 tahun langsung jadi juara dunia. Dari kecil dilatih terus ya, seperti pisau diasah terus ya.
sehingga layaklah setelah sekian belas tahun beliau menjadi juara dunia. Ya, sama seperti seorang networker. Kalau kita tugas basic kita itu adalah kan menambah tim, presentasi, follow up, pembinaan, ya konsultasi, seperti itu. Ya, itu kita lakukan terus. Hanya masalah waktu Anda akan lihai. Dan ketika lihai, Anda bisa mengeksekusi siapapun itu dengan mudah. Karena sekali lagi bisnis ini bukan menjual pembalut Anda, tapi personal branding Anda. Kalau Anda semakin tajam, ya nanti kadang itu ditawarkan sudah banyak ditawarkan apa nggak closing. Dengan kita hanya beberapa kata saja sudah closing. Nah itu berarti Anda butuh personal branding, butuh ngasah terus, ya diasah terus cara presentasi itu bagaimana ya, alat bantunya bagaimana, konsultasi terus dengan leader yang memang mereka juga aktif. Ya, seperti itu. Nah, di masa pandemi ini hanya masalah mindset, Mister. Ya, kalau menurut saya sebelum pandemi dulu itu justru waktu terbatas, effortnya besar sekali. Saya dulu mengerjakan di belasan kota ya, terjauh itu di Sulawesi, di Toraja, kemudian di Sangatta, NTB ya, hampir setiap minggu keluar kota, keluar Jawa. Itu justru malah sangat terbatas. Ketika saya mau menggarap NTB ya saya harus ke NTB. Paling tidak menggarap wilayah itu saja. Ya bayangkan Bapak Ibu, ketika sekarang kita berada di masa pandemi ini kita dipaksa ya, terpaksa dan harus mau untuk apa? Transisi beralih ke online. Dan setelah beralih ya, sebelumnya memang kami 6 bulan tuh ini harus gimana ya, 6 bulan pertama pandemi ini kita bingung. Wah biasanya offline ini kok online, kita ya agak bingung juga. Tapi setelah terus upgrade ya dari bimbingan mentor terus, kita sekarang bisa mengerjakan bisnis ini 100% online dari rumah ya. Jadi small office, home office ya. Keren banget. Sekarang malah tiada batas ya. Ini all about mindset. Tiada batas. Kita mau mengerjakan di Toraja ya udah tinggal Zoom aja. Kita mengerjakan Bali ya sudah Zoom saja. Bayangkan Bapak Ibu. Sekali Zoom kita bisa mengerjakan all Indonesia Bapak Ibu. Nah, ini kerennya. Justru kalau biasa. Ini kembali ke sikap. Kalau sikap Anda dalam situasi apapun Anda tetap positif ya, tetap bergerak, action ya. Saya kemarin dapat kata-kata dari seorang motivator ya, Jamil Azaini kalau nggak salah ya. Itu kalau Anda mau dibayar mahal, jangan malas, terus bergerak. Nah, di musim pandemi ini saat yang lain malas, masih mikir-mikir, mengharap nanti offline lagi, yang nggak jelas ya, kapan ya, teruslah bergerak. Ya, karena di sini benar-benar nggak ada yang gagal. Yang gagal itu hanya yang berhenti bergerak. Ya, Bapak Ibu, jadi terus bergerak. Ini justru waktunya Anda bergerak tanpa batas. Wow, justru ini adalah waktunya. Ya, betul Mister. Benar-benar ini adalah sebenarnya prime time kita ya. Justru orang mengambil ini adalah waktu terbaik di mana kita mau mengembangkan bisnis, sama seperti Bu Nining sampaikan bahwa pengembangan bisnis saat ini sebenarnya benar-benar lebih mudah dibanding sebelum masa pandemi ya. Tinggal kita harus betul memahami seperti apa cara kerjanya, kemudian Anda yang penting belajar juga bagaimana untuk bisa memaksimalkan kondisi di masa pandemi ini, mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya tentunya ya. Betul. Nah, luar biasa. Ini sebuah pencapaian yang luar biasa untuk kita semua. Nah, Bu Nining, saya punya satu foto nih untuk Ibu ya. Jadi satu foto yang mungkin sangat menjadi momentum yang luar biasa juga di masa perjalanan karir Bu Nining di Avail ya. Coba kita lihat fotonya seperti apa sih? Foto yang kita mau share. Oh, ini ada mobil, kemudian ada suami Ibu ya di sebelah Ibu Nining. Apa yang Ibu bisa ceritakan dari gambar ini, Ibu? Saya mendengar bahwa Ibu pernah kasih hadiah ulang tahun ya untuk suami sebuah mobil. Ibu coba ceritakan kepada seluruh Avalian supaya bisa menjadi inspirasi bagi seluruh Avalian yang ada di Indonesia. Silakan Bu Nining. Iya, terima kasih sekali lagi Mr. Jadi atas peluang ini. Saya bisa berbagi ya, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini menginspirasi dan membuat Anda untuk fight ya, lebih kuat lagi untuk fight lagi.
Jadi ini gambar 2012 ya, ketika National Convention Avail di Jogja Expo Center ya, ada sekitar 4.000 ya peserta hadir di sana, dan alhamdulillah sekali ya, di bulan yang sama kami ada ulang tahun perkawinan lah ya waktu itu. Dan saya memang melihat suami saya itu senang di otomotif ya dari awal, tapi memang kami dari awal menikah ya sudah ada kendaraan ya, suami sudah ada, tetapi belum pernah punya baru, Mister. Ya, dan alhamdulillah di 2012 dari mulai 2008 saya join 2012. Lagi hobi-hobinya juga ya dengan otomotif, Bu ya. Iya, yang ini mobil kedua ya, mobil pertama 2 tahun setelah saya menjalankan bisnis Avail ya, saya membeli mobil pribadi saya, kemudian ini mobil kedua yang saya hadiahkan khusus untuk suami saya tercinta yang waktu awal saya menjalankan bisnis ini menolak. Ya. Oh, oke. Justru di awal-awal bisnis Ibu menjalankan Avail, justru suami menolak ya, begitu ya? Iya, betul. Karena mungkin ya karena minimnya ilmu dan stigma di luaran sana, bisnis multi level marketing, door to door, terus nanti takut menipu seperti itu. Ya, betul. Akhirnya Ibu kasih bukti sebagai hadiah ya, begitu ya? Iya, dan saya terima kasih kepada Mbak Rini ya. Beliau dulu tuh saya ingat betul. Saya memang apa-apa saya sudah ke beliau kalau kaitannya dengan bisnis Avail ya. Mbak, yang ini suamiku kok ya. Kalau nganter aku presentasi itu kok malah debat, jadi takut kalau nanti saya nipu atau gimana gitu. Wes gini aja Mbak, Avail ini dipakai Mbak Nining enak enggak? Enak. Terus teman-teman pakai manfaat enggak? Manfaat. Kebetulan saya sendiri dulu kalau haid itu perut kiri saya setiap bulan sakit, Mister. Setelah pakai Avail sampai sekarang tidak pernah masalah. Jadi alhamdulillah. Adik saya Kista juga tadinya mau dilaparoskopi, alhamdulillah terapi pakai Avail juga alhamdulillah sudah bersih sekarang ya. Dan beliau Bu Nining menyatakan ini dipakai enak atau Mbak, bermanfaat atau Mbak. Mbak Nining join berapa? Ya, waktu itu ya dapat produk senilai berapa? Jadi ada yang ditipu enggak gitu kan? Ya, jadi produk yang kita dapat tuh senilai dengan uang yang kita setorkan. Nah, ya enggak juga sih. Ya, produknya manfaat, kita beli, join ke perusahaan, dapat produk harga senilai. Ya, sekarang gini caranya. Mbak Nining mau yakin jalankan, mau pakai gratis dibayar. Iyalah, saya bilang gitu. Ya, oke. Sekarang kalau di rumah, ya Mbak Nining kerjakan aktivitas rumah pokoknya biasa saja. Kalau dengan suami ya layan saja suami, orang nggak usah ngomong Avail gitu. Ya, nanti di luar kita kerja gila. Gitu saya dulu dan Mbak Rini gitu. Ya, waktu itu saya hampir setiap hari itu hubungi beliau, ayo kita presentasi di sana, seperti itu. Nah, betul. Jadi bulan pertama ya bonus ini maaf ya, ini bukan bermaksud pamer ya, supaya Bapak Ibu melihat bahwa bisnis ini menghasilkan, betul. Bapak Ibu kalau kita kerjakan benar-benar ya. Bulan pertama bonus saya 112.000 ya, karena saya dulu waktu itu masih join saja, belum mengerjakan bisnisnya, masih pakai, masih ngerasakan, masih bagi-bagi sampel seperti itu. Nah, kemudian bulan kedua saat saya brand manager itu bonusnya 1,7 Mister, jadi 112 ke 1,7. Bukan besarannya ya, bukan nilainya, tapi lihat lompatannya. Ya, bisnis potensi penghasilannya, lompatannya, penggandaannya. Ya. Kemudian di bulan ketiga ini menjadi 4,2. Ya, melompat lagi. Nah, ini waktu itu memang saya masih juga di supervisor di sebuah asuransi. Nah, ketika bonus saya 4,2, di bulan ketiga saya memutuskan resign dari insurans. Ya, kalau ini lebih mudah, ini ada produknya ya. Menjual ide saja di insurans saya bisa. Kalau ini kenapa nggak bisa? Produknya oke punya, saya bilang gitu kan. Nah, saya resign. Kemudian di bulan keempat itu 5,7 ya, saya beri goal manager. Ya, itu luar biasanya bisnis ini. Ya, kerjakan 4 bulan sudah punya penghasilan, kalau di total ya sudah ya hampir 20 juta kan.
Ya, seperti itu, Mister. Jadi ketika beliau sudah melihat ya, nanti kan Mbak, kalau ada statement bonus, dikasih statement bonusnya saja gitu ya, dilihatin. Langsung dikasih. Iya, saya mulai menunjukkan, karena beliau PNS ya, menunjukkan waktu itu 4,2 saya tunjukkan beliau, oh gitu. Mungkin masih sama ya, jadi belum aneh gitu kan. Belum melebihi ya. Nah gitu. Nah alhamdulillah beliau mulai mensupport ya, mensupport. Akhirnya terus kami berkembang terus, dan meskipun saya keluar kota, keluar Jawa, beliau izinkan saya untuk mengembangkan bisnis ini. Ya, dan bersyukur sekarang come back home ya, kembali mengerjakan bisnis ini, dan di rumah ya beliau sudah purna, jadi setiap hari bisa ketemu. Ternyata ya memang bisnis ini telah membayar lunas ya. Saya dulu pergi-pergi, sekarang beliau purna, saya sudah di rumah ya. Ini luar biasa sekali hikmah pandemi ini, Mister ya. Mari teman-teman mitra Availian semuanya, dan teman-teman mungkin yang belum bergabung di bisnis ini, wah keren banget. Kita belum kerjakan satu. Anda mau berapa? Ini masih kesempatan terbuka sekali. Ya, Anda segera hubungi upline pengundang Anda, hubungi upline mitra Anda. Gimana cara selanjutnya untuk mengerjakan bisnis ini, untuk menggarap market kita yang luar biasa ini. Ya, Mister. Ya. Waduh, luar biasa, ini cerita yang benar-benar menjadi bukti saksi dan bukti hidup dari perjalanan karir beliau selama 13 tahun di platform Avail, dan ini adalah orang yang luar biasa dari Ibu CM Nining. Kami ucapkan apresiasi dan terima kasih telah berbagi ilmu dari Bu Nining kepada seluruh Avail yang hari ini sedang nonton.